I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Inaya Rehana dari kelas 5A SDN Kalianget Timur 1. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Kali ini saya akan sedikit menceritakan kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam diutus di negeri Madian. Penduduk negeri Madian sudah sangat lama melupakan ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus sebelumnya. Mereka tidak percaya adanya Allah, mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka menyembah hutan dan menyembah ika, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Pada masa itu, penduduk Madian sudah sangat sesat, kemungkarannya sudah sangat keterlaluan. Kemaksiatan sudah menjadi hal biasa mereka lakukan, dan kebiasaan buruk mereka yang paling jahat adalah mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Inilah kiranya yang harus dihindari para pedagang zaman ini ya teman-teman. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, menjauhi kezaliman, kemungkaran, dan segala macam kemaksiatan, dan mengajak mereka berlaku jujur, ya tepat sekali, tidak lagi mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Nabi Syuaib juga memperingati mereka agar tidak menghalang-halangi para pengikutnya yang beriman untuk beribadah kepada Allah, sebab penduduk Madian mempunyai kebiasaan jelek. Mereka suka menghalang-halangi para pengikut Nabi Syuaib yang beriman. Bahkan banyak dari mereka yang dipaksa dengan kekerasan untuk meninggalkan ajaran Nabi Syuaib alaihissalam. Walau demikian, Nabi Syuaib tetap sabar dan terus melakukan dakwahnya. Kejijian Nabi Syuaib membuat orang kafir gatal dan sangat jengkel. Mereka mendatangi Nabi Syuaib dan mengancam akan menyiksa dan merajam Nabi Syuaib jika beliau tidak menghentikan dakwahnya. Kemudian Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah ke negeri lain karena penduduk Madian sudah tidak dapat diharapkan lagi keimanannya. Nabi Syuaib dan para pengikutnya pindah ke negeri Aika sesuai petunjuk Allah yang memang menugaskannya untuk berdakwah di sana. Ternyata penduduk Aika sama durhakanya dengan penduduk Madian. Mereka menolak ajakan Nabi Syuaib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengejek dan mengancam Nabi Syuaib. Bahkan mereka menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan azab yang dijanjikan Allah, karena terus-menerus berbuat kedurhakaan dan kemaksiatan dan tak bisa diingatkan lagi dan tak dapat diharapkan lagi kemenangannya, maka Allah mengazab mereka. Mula-mula mereka diserang oleh udara yang sangat panas sehingga mereka keluar dari rumah masing-masing untuk mencari udara segar. Tetapi udara telah berubah sehingga menyesakkan dada dan pernafasan mereka. Hendaknya menjadi pelajaran dan cermin kepada para manusia abad ini. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba nampak awan hitam yang menaungi kawasan lembah. Mereka gembira, mereka pikir awan itu akan mendatangkan hujan, hawa sejuk yang mereka rindukan agar segera terhirup. Tetapi angan-angan mereka buyar berantakan, karena tanpa diduga datanglah angin kencang, sehingga mereka terhempas dan terlempar. Pada saat itu demikian, awan hitam pekat itu menyambar guntur yang saling menyusul. Binasalah kaum yang durhaka itu, tak ada satupun yang tersisa, hanya Nabi Syuaib dan para pengikutnya yang selamat karena mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari saya menceritakan kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like ya. Dadah.